Selamat tinggal rasio, selamat tinggal akal sehat. Karena kita hari ini hidupnya dalam banyak ketidakrasionalan. All religion may be centered around a generally good idea. However, this has not stopped its adherent from acting like bastard. Semua agama berpusat seputar gagasan-gagasan yang bagus secara umum. Meskipun demikian, hal ini tidak menghentikan para pengikutnya bertindak seperti, gak enak ngomong bastard itu. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita masih ada di sesi sains, ilmu dan pengetahuan. Kalau di kampus ini masuk di materi mata kuliah filsafat ilmu. Pas hari ini kita kehilangan salah seorang tokoh saintis ilmuwan besar, Stephen Hawking, yang hari ini meninggalnya. Kapan-kapan kita bahas beliau, gagasan-gagasannya unik, khususnya dalam ranah kosmologi. Stephen Hawking ini punya buku yang terkenal sekali yang judulnya A Brief History of Time. Kalau ada uang, silahkan beli bukunya atau download yang aslinya yang bahasa Inggris. Kelihatannya ada, bisa kalian baca langsung tentang Stephen Hawking itu. Saya tidak tahu kalau yang meninggal orang-orang kayak Stephen Hawking itu boleh dikirimi Fatihah apa enggak, nyampe apa enggak kalau kita sholat goib apa tahlilan untuk Stephen Hawking. Oke, biar ulama-ulama fikih yang bahas. Tapi yang jelas jasa-jasa beliau besar. Beliau ini digelari Einstein pemalas, karena memang orangnya males tapi pinter. Ya, mulai serius mau belajar itu umur 21 tahun. Waktu jadi mahasiswa di Oxford, males saja bisa masuk Oxford University. Ya, jadi beliau mulai serius itu ketika memang sejak muda, sejak umur itu didiagnosis punya penyakit saraf. Dan nanti mengalami kelumpuhan total, termasuk ngomong aja tidak bisa. Ngomongnya pakai alat yang ada di kursi rodanya itu. Tapi gagasan-gagasannya luar biasa. Belakangan dia meramalkan mungkin tidak lama lagi peradaban manusia itu akan habis, dikuasai oleh ciptaan manusia sendiri yang namanya artificial intelligence. Jadi kita akan diperbudak oleh mesin. Dan itu tidak lama lagi. Sekarang kan mulai kelihatan di mana-mana kita diatur oleh mesin. Mesin kecil yang namanya HP ini aja kan menyetir hidup kita luar biasa. Kita tidak tahan berpisah lama sama HP. Seolah-olah dunia kita tidak sempurna tanpa HP. Sekarang pegawai-pegawai itu termasuk PNS kalau pagi juga disetir oleh mesin absen. Jadi ke situ, jamnya harus pas, kurang sedikit dihukum. Nanti di banyak bidang kalian akan merasa disetir terus. Dan apalagi sekarang di mana-mana robot. Restoran di Jepang pelayannya robot, apa-apa robot. Manusia tidak banyak geraknya lagi, serba otomatis. Sampai di toilet aja kan sekarang kamu diem aja airnya keluar sendiri. Zaman dulu kan kamu dadak susah ngetuwet, tapi sekarang sudah diatur. Jadi apa-apa dikuasai, namanya artificial intelligence. Dan itu mungkin yang
ciptaannya manusia sendiri yang bisa mengakhiri peradaban manusia sendiri, dan kita nanti jadi tidak manusiawi. Dan ramalannya Hawking, mungkin 30 tahunan lagi bumi ini sudah tidak kuat menyangga beban dan ulahnya manusia, termasuk jumlahnya. Kalau 30 tahun lagi kan tidak lama. Manusia, katanya Hawking, disuruh nyari alternatif tempat tinggal baru kalau ingin selamat. Nah, itu ramalannya ilmuwan, pasti dia punya kalkulasi-kalkulasi. Kalau cuma 30 tahun, jangan-jangan saya ngalami, apalagi kalian. Makanya siapkan diri mateng-mateng, karena mungkin beberapa puluh tahun ke depan ada banyak kesulitan-kesulitan besar yang kita hadapi. Makanya tidak usah menghabiskan energi untuk gaduh hal-hal yang tidak penting. Hari ini tingkatkan kualitas dirimu, nyari bekal sebanyak-banyaknya, nyari ilmu, nyari pengetahuan, kuasai keterampilan sebanyak-banyaknya. Kalian akan butuh tidak lama lagi. Makanya ngaji-ngaji apapun, kegiatan-kegiatan apapun yang mengupgrade kualitasmu, ikutilah. Pinter-pinterlah menguasai dirimu dengan segala perangkatnya. Itu yang dipesankan pada saya oleh beberapa ulama. Karena memang ini zamannya sudah akhir. Saya khawatirnya energimu habis untuk hal-hal yang tidak penting. Karena orang Indonesia ini ya memang dasarnya peduli, tapi pada akhirnya ngurusi hal-hal yang dia harusnya tidak ikut ngurusi. Membahas yang harusnya ngapain ikut-ikutan bahas. Marah-marah padahal yang ngapain kita ikut marah untuk itu. Dan itu banyak sekali isunya. Maka kalian mulai pinter-pinter menata energimu. Oke, ya bismillah, termasuk ngaji ini semoga mengupgrade kualitas kita sedikit-sedikit. Paling tidak nambah-nambah informasi, semakin meluaskan jangkauan berpikir kita sehingga tidak gampang kaget, tidak gampang ditipu, wawasannya luas. Orang yang gampang kagetan itu biasanya memang wawasannya belum luas. Dianggapnya kebenaran, kebaikan itu hanya itu versi yang dia tahu, padahal mungkin yang lain banyak. Ketika ada yang lain dia kaget, terus marah-marah, terus kita gegeran habis-habisan di Facebook, di WA. Yang untung cuma provider internet, yang jualan kuota yang untung. Kita rugi secara sosial, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Kan kita banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Maka mulai sekarang diatur, karena mungkin 10-20 tahun lagi kamu akan ketemu banyak sekali kesulitan yang tidak kamu bayangkan sebelumnya. Upgrade-lah kekuatanmu, perjuanganmu berat. Ya, kalau yang tentang ini kalian tidak bisa menghindar, karena peradaban tidak bisa ditanggung orang lain, harus kalian. Peradaban di tangan kalian. Oke, bismillah. Itu pengantarnya. Kita lanjutkan ya belajar filsafat ini. Jadi belajar filsafat itu, perhatikan bahwa saya sering bilang kunci belajar filsafat itu memahami dirimu sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya menganalogikan manusia itu kayak bis yang supirnya 4. Yang satu supir fisik, yang satu supir akal, yang satu supir namanya emosi, dan yang keempat supir namanya rohani. Ini gantian nyetir. Meskipun di orang tertentu ada yang supirnya dari 4 tinggal 1, dan 1 ini nyupir terus. Yang 3 yang lainnya duduk di belakang, tidak penting. Kadang-kadang gantiannya cuma tinggal 2.
kadang 3, kadang 4. Para wali, aulia itu biasanya supirnya tinggal satu, rohani saja. Emosi, akal, fisik itu nomor sekian duduk di belakang. Ada orang yang materialistik yang nyetir fisik saja. Nanti ada orang melankolis yang nyetir emosi saja. Ada orang rasionalis yang nyetir akal saja. Sebenarnya dalam hidup kita ini gantian nyetir. Kenapa saya sebut gantian? Karena biasanya kalau yang satu sudah maju, yang lain tidak penting lagi. Emosi kalian sedih, tapi kalau yang nyetir pas yang fisik, misalnya kalian pas makan, kan tidak ada orang makan sambil nangis. Makan sambil ketawa-ketawa tidak ada. Makan urusannya fisik. Tapi emosi, kalau emosinya maju, makan pun tidak enak. Kalau sedang emosi yang nyetir, misalnya kamu sedih, fisik masuk tidak enak. Maka usahakan ya kita hidup punya 4 supir ini ya dimanfaatkan. Kalau level kita kan ini masih gantian, masih tarung. Cari jalanmu sendiri, paling tidak taklukkanlah 4 supir ini untuk nyetir hidupmu. Awas keliru. Waktunya rohani yang nyetir fisik. Akhirnya agama jadi komoditas. Kamu nyari keuntungan materi dari agama. Atau waktunya emosi yang nyetir akal. Ada orang tersinggung, ada orang marah, kamu marah-marahi dia sebagai tidak rasional. Padahal itu emosi sebenarnya yang nyetir. Nah, ini 4 supir dalam hidupmu ini harus terjamin. Kalau nggak terjamin kamu susah. Fisik tidak terjamin kamu susah. Emosimu tidak terkendali kamu susah. Akalmu tidak jalan apalagi. Rohani tidak diopeni, nasibmu kayak barat modern hari ini. Persis nanti yang dikritikkan oleh Paul Feyerabend, yang mengkritik peradaban barat yang mendewakan makhluk yang namanya sains. Bismillah, sekarang kita mulai masuk ke Feyerabend, materi utama. Teorinya unik, namanya anarkisme epistemologi. Nanti kita lihat ya isinya apa. Paul Feyerabend ini filosof, lahirnya tahun 24, meninggalnya tahun 94. Jadi pas 70 tahun. Kalau Hawking tadi umurnya 76. 2018 dikurangi 76, ya sekitar tahun 42 lahirnya. Alhamdulillah ya, orang pintar umurnya panjang. Paul Feyerabend ini dianggap figur yang radikal. Dia unik, pikiran-pikirannya alternatif. Dia lebih suka disebut filosof. Dia tidak suka disebut filosof. Dia lebih suka disebut entertainer, penghibur. Nah, lebih enak gitu kan? Karena memang istilah filosof ini mengerikan. Hari ini kalau kamu ngomong filsafat itu kan tidak semua orang bisa menangkap. Apa filsafat itu? Maka pakai istilah yang lain. Jadi makanya dia tidak suka disebut filosof, sukanya entertainer, menghibur. Itu kan lebih enak sekarang. Kalau kamu ngomong saya penghibur loh, bahwa dalam kamu menghibur orang lain ada muatan-muatan filosofisnya, itu kan luar biasa. Jadi mending kamu disebut pelawak tapi penuh hikmah daripada disebut filosof tapi pikirannya tidak jelas, lucu. Kebalikannya, maka Feyerabend lebih juga disebut entertainer, menghibur orang. Filsafat itu kan sampai level tertentu kan menyenangkan, bikin orang terhibur. Kenapa? Gagasan-gagasannya tidak sama kayak yang lain. Jadi itu ciri yang pertama. Dan Feyerabend ini radikal. Cara berpikirnya, kalau di situ saya sebut tandingannya Nietzsche. Dia punya gagasan apa dilontarkan aja, tidak pakai mikir.
Ada ide apa ditulis saja, ada gagasan apa. Kadang-kadang dia sendiri belum yakin yang diomongkan itu benar. Tapi pokoknya diungkapkan aja, nanti lihat aja respon orang. Nanti kan orang yang mendiskusikan, biar aja. Iya. Jadi kamu harus berani begitu. Kalau ada gagasan aneh-aneh tulis saja, bahwa nanti habis kamu posting terus orang gegeran debat, ya karepmu. Itu cirinya. Dulu Nietzsche juga begitu. Nietzsche banyak sekali gagasannya. Tiba-tiba dia nulis Tuhan sudah mati. Itu kan kamu sibuk sampai hari ini bahas gagasannya Nietzsche, bahwa manusia itu will to power. Itu kan kita sibuk bahas itu sampai hari ini. Dan karakter ini dimiliki oleh Feyerabend. Nanti ada gagasan-gagasan yang diadopsi oleh Feyerabend, yang dibenci banyak orang malah dibela. Itu kadang-kadang begitu Feyerabend. Jadi cara berpikirnya agak liar, meskipun tetap tertib dan produktif, tidak asal. Ya cirinya filosof kan itu, kalau ngomong tidak asal, meskipun unik dan aneh. Dia ini gagasan utamanya dikenal anti metode ilmiah. Nulis buku judulnya Against Method. Awalnya buku ini sebenarnya judulnya tidak Against Method, dia nulisnya For and Against Method, untuk metode dan menentang metode. Maunya dia melawan gagasannya tokoh filsafat ilmu yang lain, namanya Imre Lakatos. Dia mau mengkritik Lakatos, terus nulis buku For and Against Method. Kok yang dilala bukunya belum selesai, Lakatos sudah meninggal. Akhirnya bukunya cuma separuh, ya sudahlah, males ngelanjutin, musuhnya sudah tidak ada. Diterbitkan separuh itu, For-nya akhirnya dibuang, tinggal Against Method-nya. Jadi harusnya itu For and Against Method, tapi terus tidak jadilah, musuhnya tidak ada, tidak seru. Akhirnya tinggal Against Method, dan itu yang bisa kita akses hari ini. Itu Paul Feyerabend. Jadi orangnya memang sudah unik dari awal. Terus gagasannya kita kenal sebagai anarkisme epistemologis. Prinsipnya anything goes. Alah, mikir itu jalan aja, nggak usah terlalu banyak pertimbangan, nggak usah terlalu banyak metode, nggak usah diatur-atur, wis mikir sak senengmu. Katanya Feyerabend, argumennya coba perhatikan ya. Gagasan seaneh apapun, gagasan seunik apapun dalam sejarah manusia, itu pasti pernah bermanfaat. Perhatikan misalnya teori dulu zaman Yunani kuno, tiba-tiba Thales bilang, oh intinya alam semesta ini air. Itu kan hari ini orang ketawa mendengar gagasan, masa alam isinya cuma air, wong unsur itu banyak sekali, apalagi yang ngerti ilmu kimia. Kalau cuma air dia belum inti. Tapi katanya Feyerabend, gagasan yang hari ini ditertawakan pada zaman itu pasti memberi kontribusi. Pada zaman itu di ruang dan waktu tersebut ada sumbangannya untuk peradaban. Ya hari ini diketawakan. Dulu orang bilang bumi datar, itu kan salah bagi pandangan hari ini. Tapi pada zaman itu sebelum orang ngerti kalau bumi bulat, kan kita mengambil banyak manfaat dari gagasan bumi datar itu. Hari ini mungkin kamu menertawakan pengobatan model perdukunan. Tapi pada saat gagasan perdukunan itu muncul, orang banyak ngambil manfaat, banyak orang sembuh loh gara-gara dukun. Dulu di Jombang ada ponari, itu kan monumental. Harusnya kamu bahas itu, logikanya ponari itu. Itu kan menantang loh itu. Jadi ratusan orang berduyun-duyun ingin diobati ponari, padahal dia anak kecil yang kesambar bledek, basa Jawane. Jadi kesambar petir, terus nemu batu. Bayangkan habis kesambar petir masih bisa nemu batu. Biasanya kan orang habis kesambar petir kan ya wis pusing pening, tapi dia dapat batu. Batunya dibawa pulang dan diasumsikan berkhasiat.
Itu kamu ketawa luar biasa kan? Mungkin bagi para ulama ini musyrik, bagi para filosof ini tidak masuk akal. Tapi buktinya loh banyak orang sembuh. Saya ngalami sendiri, wong saya orang daerah sana. Ratusan orang ke sana dan yang sembuh juga banyak. Ada manfaatnya teori yang tidak masuk akal itu. Yang menurutmu bid'ah musyrik itu. Ternyata orang bisa sembuh. Bagi yang sakit kan peduli amat. Dianggap musyrik, dianggap bid'ah, sih penting waras. Kan gitu cara berpikirnya orang. Jadi katanya Feyerabend, enggak. Setiap teori seabsurd apapun pada zamannya dia menyumbangkan sesuatu. Paling tidak menyumbangkan ide, gagasan, unik, alternatif jawaban terhadap kegelisahannya manusia. Jadi itu argumennya, sehingga cara berpikir, metode ilmiah, sains dan yang sejenis itu jangan terlalu dibakukan. Anarkis saja. Biarkan sesuai gayanya masing-masing. Oke. Katanya Feyerabend, ilmu itu seperti seni. Kalau terlalu dibatasi, tidak kreatif, membosankan. Kalau terlalu banyak aturan, membosankan. Maka dia harus dibebaskan dari tata aturan. Kayak kalian baca skripsi itu kan males. Karena apa? Aturannya oke. Dari awal sampai akhir babnya sama semua, latar belakang, rumusan. Kayak gini kan bosen banget. Paling buat jujuk yang kamu butuh aja kamu copy paste. Bagian-bagian tertentu kamu cuekin, kamu loncati. Kenapa membosankan? Tidak kreatif. Coba skripsi itu tidak pakai aturan. Bisa ucap-ucapmu lucu-lucu ya apa-apa. Itu mesti iya, mesti menarik. Yang baca juga tertarik, jajal kamu ngomong apa. Cuma karena banyak aturan itu jadi kaku, membacanya males. Padahal ilmu itu katanya Feyerabend kayak seni. Seni itu kan harus macam-macam, alternatif, bisa dinikmati. Kalau seni terlalu banyak aturan, tidak jadi seni, tidak ada kreativitas. Kalau lagu kok dibakukan bahwa yang termasuk lagu itu yang dangdut saja, tidak seru. Ya butuh keroncong, butuh sekali-sekali improvisasi Jawa plus dangdut jadi campur sari. Sekali-sekali improvisasi keroncong tambah apa gitu kan menarik. Tapi kalau hanya satu yang dideklarasi sebagai yang resmi, tidak menarik. Statusnya sebagai seni bubar. Dan ilmu itu seni. Ilmuwan berarti ya kayak artis. Kalau artis itu semakin dia keluar dari pakem, dianggap kreatif, semakin dia unggul dikenal. Harusnya ilmuwan juga begitu. Ilmuwan itu jangan terlalu terikat oleh pakem-pakem aturan. Hasilnya membosankan, mengulang-ulang penelitian lama, mengulang-ulang gagasan lama. Coba kalau setiap tulisan, setiap skripsi, setiap jurnal itu ada gagasan baru yang unik, yang luar biasa, yang tidak cuma ngulang, ya mungkin lebih menarik dunia ilmiah itu. Tapi sekarang kan rasanya dunia ilmiah itu kaku, membosankan. Kalian nulis makalah aja kata pengantar, terima kasih kepada Pak dosen, terima kasih, mocone wae males. Kelihatan formalitasnya. Coba bikin yang unik, yang trik. Itu Feyerabend Yolana. Yo. Nanti kamu gegeran sama dosen pembimbingmu, alasannya ngaji semalam begitu bilangnya Pak. Ya. Yo, merubahnya paradigmatik kayak Thomas Kuhn minggu lalu. Kalau kamu sendirian ya nilaimu jatuh sendirian. Harus bareng-bareng. Paradigmanya yang diganti. Jadi meskipun sains itu objektif, titik tekannya jangan di objektivitas, tapi justru di subjektivitas.
kreativitas para ilmuwan. Disitulah nanti justru perkembangan ilmu terjadi. Kalau terlalu banyak aturan, ilmu tidak berkembang, hanya mengulang-ulang, muter di seputar itu saja. Coba kalian baca skripsi-skripsi di satu jurusan misalnya, ya isinya kui terus, bulet aja. Pendidikan bahasa Arab di madrasah apa, so yang lain bahasnya ganti, cuma diganti madrasah itu salah satu madrasah. Ya, akhirnya pendidikan bahasa Arab di madrasah se-Indonesia ada. Isinya podo, cuma sing beda cuma data madrasahnya dok. Membosankan. Kalau yang tafsir ya nanti semua yang ada di Quran dibahas. Sabar menurut Al-Quran, jujur menurut Al-Quran, apa yang menurut terus sak tiba macamnya bosen. Gitu. Ada kapan itu saya baca ada semut dalam Al-Quran. Wah, sampai begitu. Qurannya sampai ada semutnya, tidak pernah dibaca mesti. Iya. Oke, jadi membosankan katanya Feyerabend. Padahal ilmu itu kan kayak seni, harus kreatif. Terus, nah, Feyerabend agak setuju dengan Thomas Kuhn minggu lalu. Dalam hal apa? Incommensurability. Jadi setiap gaya berpikir, setiap paradigma itu punya logiknya sendiri-sendiri, tidak bisa dibanding-bandingkan. Tidak bisa kamu bandingkan nalar kedokteran dengan nalar keponarian tadi. Mana yang lebih unggul tidak tahu. Kalau bagi orang sakit tidak mikir mana yang lebih bagus, yang mana yang menyembuhkan, itu aja yang diperhatikan. Jadi incommensurability yang disetujui dari Thomas Kuhn. Jadi tidak bisa dibanding-bandingkan. Setiap teori, setiap konsep, meskipun tentang hal yang sama, itu masing-masing punya keunikan sesuai perspektif dari teori-teori itu. Yang kedua, kalau di Thomas Kuhn kemarin kan, ketika kita melihat sesuatu itu penuh dengan teori, kita pakai teori. Dilanjutkan oleh Feyerabend, tidak cuma penuh teori atau teori laden, tapi juga teori determinate, disetir oleh teori. Jadi yang membunyikan itu bukan persepsi, tapi teori yang kita pakai. Minggu lalu saya contohkan misalnya melihat orang buang sajen di laut. Itu mungkin kalau ulama fikih melihat, ulama teologi melihat, wow itu musyrik haram. Tapi ulama pariwisata melihat, ya kan ulama kan ahli ilmu, saya ngerti ilmu pariwisata, wow itu luar biasa, menarik wisatawan. Ulama ekonomi melihat, wow itu komoditas, luar biasa. Mungkin ulama etika melihat, wah ndak etis, itu mubadir. Ulama macam-macam, tergantung teori yang kita bawa ke sana. Sama-sama lihat laki-laki perempuan pacaran, yang satu melihat, wah ini bukan muhrimnya, ndak boleh. Yang satu melihat, wah ini ta'aruf. Podo, yang satu lihat muhrimnya, yang satu lihat ta'arufnya. Kalau ta'aruf ada ayatnya, li ta'arufu. Jadi inilah pacaran yang islami. Ternyata hanya menyebutnya saja. Yang satu pakai kacamata ta'aruf, yang satu pakai kacamata bukan muhrim. Nah itu berarti apa? Ternyata kita memahami sesuatu itu teori determinate, ditentukan oleh teorinya. Teorinya apa dulu? Kuliah itu penting apa tidak penting? Tergantung teorinya yang melihat. Gitu loh. Apakah ngaji semacam ini baik atau tidak? Teorinya yang dipakai.
Kalau kamu pakai teori perspektif tertentu, misalnya ngaji itu ya harusnya tentang agama, yang paling utama tentang tauhid, menomorsatukan Allah, mungkin ngaji ini masih terlalu buang-buang waktu, tidak penting. Yang penting itu tauhid, yang penting itu teorinya. Jadi perspektifnya yang itu ditentukan oleh teori. Teori itu kayak kacamata. Kemana-mana kita lihat kacamata, meskipun realitasnya objektif, tapi dia bunyi sesuai kacamata yang kita pakai. Tembok itu hijau, tapi kalau saya pakai kacamata hitam atau kacamata merah, dia warnanya jadi coklat. Aslinya sih hijau, tapi kacamata kita hitam sih. Kacamata kita merah sih. Apa bisa Pak enggak pakai kacamata? Enggak mungkin. Kalau enggak pakai kacamata, kamu enggak bisa baca. Saya mau lihat orang buang sajen di laut itu apa adanya Pak, enggak pakai kacamata. Begitu kamu nyampe sana, bingung membunyikannya. Pasti pakai kacamata. Kalau kamu, saya cuma mau cerita kok Pak, bahwa itu orang pegang makanan terus dibuang gitu saja di laut. Cuma cerita apa adanya. Loh, itu juga sudah kacamata. Namanya fenomenologi. Jadi ndak ada yang ndak pakai kacamata. Kenapa? Karena kita berpikir punya pola. Pasti ada teorinya. Meskipun ndak disebut teori secara ilmiah, tapi kita punya pattern, punya pola berpikir. Itu yang menentukan. Oke, terus berarti apa? Yang ngajari kita sebenarnya teori-teori. Teori mengajari kita apa yang dapat kita pahami. Jadi pengetahuan kita yang sekarang terkoleksi di kepala itu bunyi sesuai teori yang kita pakai. Cuma katanya Feyerabend, Thomas Kuhn lebih fokus pada komunitas ilmiah. Mungkin dia takut mau mengkritik teori ilmiah dan metode ilmiah. Kalau di Thomas Kuhn minggu lalu kan, benar atau salahnya ilmu itu kan cuma kesepakatan-kesepakatan ilmuwan. Ilmuwan bahasa Arabnya ulama, kesepakatan bahasa Arabnya ijma. Jadi jangan salah, ijma ulama itu tidak cuma urusan fikih, urusan sains juga ijma. Dulu para ulama berijma bahwa bumi datar, tapi terus ijma'nya ganti bumi bulat. Nah itu komunitas ilmuwannya yang dilihat oleh Thomas Kuhn, yang itu dikritik oleh Feyerabend. Ngapain kalau hanya sampai di situ? Emangnya teori ilmiah dan metode ilmiah itu mesti benar? Tidak begitulah. Orang hidup hanya berdasarkan paradigma, itu justru menunjukkan sains tidak berkembang. Jadi kritiknya Feyerabend, ilmuwan besar itu kayak artis besar. Sementara ilmuwan yang ikut saja, meniru saja ilmu normal, paradigma, kebenaran yang berjalan saat itu ya kayak ilmuwan kecil yang ikut ilmuwan besar. Artis pemula yang ikut artis yang sudah besar. Analoginya Feyerabend, ilmuwan besar itu kayak The Beatles, sementara ilmuwan kecil itu, para pengikut itu ya kayak band-band yang niru The Beatles. Ilmuwan besar itu kayak Michael Jackson, ilmuwan peniru itu ya kayak yang niru-niru Michael Jackson itu. Yang kalau ngomong logatnya Jawa tapi rambutnya keliwir-keliwir terus pakai itu. Nah, kayak begitu, cuma niru. Padahal kalau ingin kita disebut ilmuwan besar harus apa? Ndak ikut begitu saja ilmu normal. Ndak menerima begitu saja apa yang selama ini jalan. Jadi katanya Feyerabend, ndak. Kalau hanya ikut saja ilmu ndak berkembang. Kita kalau bahasa agama hanya taklid saja. Jadi jadilah ilmuwan besar. Jangan jadi ilmuwan kecil. Jangan jadi pengikut.
Jangan jadi band-band pengikut. Kalau band-band ikut-ikutan itu kan paling kalau show ditampilkan di awal, nunggu band yang aslinya tampil. Itu pun gak ada yang dengerin biasanya. Tiwas teriak-teriak latihan sampai capek, waktu show gak ada yang lihat. Apalagi kalau show-nya dilama-lamain karena band aslinya masih siap-siap, itu bisa dilempari batu kamu. Itu resikonya ilmuwan kecil, hanya ikut-ikutan. Jadilah ilmuwan besar. Itu yang dikritikkan oleh Feyerabend pada Thomas Kuhn. Ada yang disetujui tadi, incommensurability, ada yang ditambah maksudnya tidak sekedar teori Leiden dipenuhi teori, tapi juga disetir oleh teori. Ada yang dikritik dari Thomas Kuhn, yaitu terlalu fokus pada komunitas ilmiah dan mengkritik sains normal. Ilmuwan yang hanya mengikuti sains normal, dia bukan ilmuwan besar. Dia hanya ilmuwan pengikut. Hakikatnya seorang ilmuwan, dia harus penemu, menemukan hal-hal yang baru. Terus dari situlah nanti muncul gagasan against method. Jadi against method ini salah satu yang diucapkan oleh Feyerabend untuk ngetes gimana tanggapannya orang-orang ya terhadap gagasanku ini. Jadi against method itu kayak tadi, metode-metode baku ndak usah terlalu mengikat kita. Orang jangan terlalu percaya dengan pembakuan-pembakuan metode, membelenggu kreativitas. Ada contohnya, Feyerabend ini mendukung kreasionisme. Kreasionisme itu bahwa alam ini diciptakan dari tidak ada. Jadi Tuhan kayak main sulap, ting, tiba-tiba ada alam ini. Itu kan dikritik habis-habisan oleh para saintis. Mereka pakai teori macam-macam. Nah itu, yang kayak gini malah dibela oleh Feyerabend. Cuma dia tidak benar-benar membela, cuma ngetes saja. Oke, orang-orang yang anti kreasionisme itu ngerti benar enggak sih? Cara berpikirnya kayak gimana sih itu kreasionisme? Yo lawannya kan nanti bahwa alam ini diciptakan, yo ada meternya, ada bahannya. Kalau di Islam teologis yo kreasionisme, diciptakan oleh Allah. Tapi cara menciptakannya umat Islam berdebat. Ada yang model emanasi, ada yang model creatio ex nihilo, diciptakan kayak sulam tadi, dari tidak ada apa-apa jadi tiba-tiba ada. Cuma ini kan terus para filosof agak bingung, karena apapun kan selalu ada bahannya, kecuali Tuhan yang tidak ada bahannya. Bahannya alam semesta ini apa? Itu baru umat Islam debat. Kalau di emanasi kan bahannya ya Allah sendiri. Karena saat itu belum ada apa-apa, tidak ada makhluk apapun, tidak ada ciptaan apapun. Ketika Allah menciptakan pertama, otomatis bahannya ya Allah sendiri. Karena kalau ada yang lain sebagai bahan, nanti ngembari Allah, nyaingi Allah. Nah itu gagasan emanasi yang kelihatannya sudah kita bahas di para filosof Muslim. Nah, gagasan kreasionisme ini didukung oleh Feyerabend. Maunya apa? Biar orang tidak asal. Kayak kita anti teori evolusi. Itu kan kita tidak pernah belajar beneran teori evolusi kuwi apa. Yang penting tidak cocok kalau manusia itu dianggap dari kera itu dok kan. Kita sering tidak kritis. Terus yang lain ikut semua. Ya, saya tidak mau kalau dianggap dari kera kan gitu. Padahal mirip loh ya. Loh kamu diakui atau tidak lah, kan paling mirip kalau sama kera. Kalau Darwin ngomong manusia itu terbuat dari cacing, itu malah nggak nyambung. Terlalu jauh kalau sama cacing. Tapi kalau sama monyet kan mirip. Kamu nanti pulang coba berkaca. Nanti kan rodok mirip sedih. Cuma kita tidak pernah belajar apa sih teori evolusi itu. Kayak gimana Darwin, kita dengar ada yang missing link. Missing link itu di mana, bagian apa?
Terus kalau di Quran Nabi Adam, kayak gimana ya tafsirnya para ulama tentang Nabi Adam? Apa Nabi Adam itu dulu tinggi besar, sama strukturnya kayak struktur monyet? Apa gimana? Nah, itu kan tanya. Kalau dulu Pak almarhum Damarsjati Subanjar selalu ngasih pertanyaan unik. Apakah Nabi Adam itu punya udel? Punya pusar enggak Nabi Adam itu? Kan dia lahirnya enggak punya ibu. Pusar ini kan nyambung sama pusarnya ibu untuk naruh makanan. Harusnya Nabi Adam itu orang duwe udel, karena dia tidak lahir dari ibu. Neng yo kamu ndak mikir ke situ. Pokoknya Nabi Adam manusia pertama gitu aja. Ndak mikir sampai udelnya Nabi Adam. Oke. Jadi kenapa kamu nggak nyampe ke sana? Struktur metode pengetahuanmu nggak sampai sana. Maka kreatiflah, against method. Jangan mau disetir-setir, dibakukan teorimu. Kamu jadi tidak kreatif. Mau bahas ini, oh tidak boleh kamu bahas ini, karena ini sudah ada yang bahas. Sudah cocok temanya, kerangka teori ini, jangan pakai teori itu, karena teori itu tidak relevan. Pasnya teori ini, jadi diatur terus. Sampai kesimpulan kamu diatur. Kesimpulan jumlahnya berapa, cocok tidak sama masalahnya kalau kesimpulan. Saya kan sering gitu ujian skripsi, rumusan masalahnya berapa? 2. Kok kesimpulannya banyak? Mahasiswanya nih, oh iya Pak, harusnya 2 ya Pak. Iya, itu kamu mau aja diatur-atur. Mbok jawaban saya semula pertanyaannya 2 Pak, tapi nemu jawaban banyak ya Pak. Eman-eman kalau nggak saya cantumkan. Cuma kan kamu mesti rawanin jawab ngono. Jadi manut saja apa kata-kata yang ngatur. Sekali-sekali pakai Feyerabend, against method. Nggak penting Pak cara saya gimana, saya nemu ini loh, temuan saya penting ini. Loh itu kan luar biasa kamu bisa jawab begitu. Oke. Jadi apa sih maunya Feyerabend? Nggak, yang tidak anti sains. Yang dianti apa? Dogmatisme, arogansi dogmatik para ilmuwan, para saintis. Jadi nanti dia pakai kalimat don't take yourself so seriously. Jangan terlalu serius dalam dunia sains. Wong sains itu cuma salah satu mode, salah satu gaya, salah satu perspektif menghadapi realitas. Kita kadang-kadang kan menganggap kalau sudah ilmiah itu sudah luar biasa. Ndak, ilmiah itu hanya salah satu mode, salah satu gaya mendekati realitas. Gaya yang lain banyak. Tidak harus ilmiah. Dan tidak selalu yang ilmiah lebih benar dan lebih baik. Banyak ilmiah yang malah merusak. Banyak ilmiah yang malah ngaco. Maka don't take yourself so seriously. Kalau bahasa Jawa ini mungkin ojo mantep-mantep, ojo serius-serius. Santai saja. Tidak usah marah-marah kalau ada orang ngomong tidak ilmiah. Sekarang kan ilmiah itu kan bagimu metode ilmiah yang kaku, termasuk referensinya ya tokoh-tokoh ilmiah barat. Kalau referensinya masih Ghazali, referensinya masih, kan kamu nganggapnya tidak ilmiah. Itu masih deso Pak, masih ada ayatnya, wah kurang keren Pak. Yang keren itu kalau ada kata-kata atau tokoh-tokoh barat, referensinya Habermas, referensinya Foucault, itu kan kamu merasa wah luar biasa. Nggak, itu cuma salah satu gaya, salah satu perspektif. Jangan terlalu serius. Itu yang bikin kamu mudah tertekan kan. Kalau diskusi tiba-tiba temanmu, menurut saya sebagaimana kata-kata Foucault, itu kamu nggak wani bantah wis. Ya kan? Sebagaimana saya baca di bukunya Habermas, itu semua anggap wis bener wis kalau sudah begitu. Dan itu dulu pernah tak praktekkan zaman saya jadi mahasiswa baru. Jadi kalau diskusi sudah mau kalah,
Saya baca di bukunya Nurcholish Madjid itu. Wow. Sudah wis, koncone wis rawani bantah kalau sudah keluar kayak gitu. Itu salahmu sendiri, kamu terjebak gaya ini. Jadi akhirnya mudah dibohongi. Padahal ya mungkin iya, wong aku ya ora tau maca Nurcholish Madjid. Wong dikarang wae kan ya, ngomong ya percaya wae. Atau karanglah menurut buku tentang hermeneutik yang dikarang oleh Josh sapa ngono. Sing penting bahasa Inggris ngono wis ora percaya wis. Wong kita sukanya gitu toh, terpesona oleh referensi tokoh-tokoh besar. Dan sebagian besar kita ndak tekun baca. Jadi kalau dibohongi semacam itu ya manut aja. Ya. Kalau ndak percaya ya, kalau ada hukum apa itu menyalahi undang-undang KUHP pasal sekian sekian, itu orang males ngecek, tapi begitu ada kata-kata itu kan percaya wae. Wah. KUHP lo itu. Padahal kalau dicek KUHP bagian mana yang punya gitu. Nggak ada. Tapi kamu mengkerut mesti kalau ada orang diskusi sudah ngomong begitu. Oke, maka against method. Bahasa lain dari kritislah. Jangan diterima saja apa-apa, seriuslah. Itu kalimatnya dari against method yang saya cuplik. One can show the following. Given any rule, however fundamental or necessary for a science, there are always circumstances when it is advisable not only to ignore the rule but to adopt its opposite. Jadi orang bisa melihat hal berikut, bisa menunjukkan hal berikut. Given any rule, misalnya ada satu aturan ilmiah, betapapun fundamental dan pentingnya teori ilmiah ini bagi sains, selalu ada situasi yang advisable, yang bisa dipertimbangkan lagi. Tidak hanya untuk cuek pada teori ini, tapi juga untuk mengambil teori yang sebaliknya. Kenapa? Setiap teori ada keterbatasannya. Apalagi teori yang hubungannya sama manusia, tergantung. Saya sering bilang dunia ilmu itu dunia yang banyak syaratnya. Teori A bisa kamu salahkan dengan memasukkan dalam situasi yang berbeda. Kalau kamu bilang misalnya, Pak, ini saintifik loh Pak, matahari selalu terbit dari timur. Loh, dalam situasi tertentu nanti dia terbit dari barat. Kan bisa. Air itu kalau dididihkan 100 derajat dia mendidih. Ya tergantung air apa dulu. Air tertentu butuh 120, air tertentu butuh 400 derajat air tertentu. Jadi macam-macam. Teori apapun. Masyarakat desa itu cenderung rukun, kerjasama, tidak materialistik. Ya teori itu benar untuk desa tertentu. Desa yang lain sekarang perhitungan. Kamu mau KKN aja kayak mau nyari kos-kosan baru. Nah, berarti apa? Selalu ada pengecualian. Jadi gampang kalau mau meruntuhkan teori sains itu. Cari perspektif yang berbeda atau kebalikannya. Pasti ketemu. Kenapa? Realitas ini kompleks. Kamu bisa nyari contoh kebalikannya untuk teori apapun. Dan sama-sama bisa benar. Kalau tadi saya bilang sebentar lagi dunia ini kacau, kamu juga boleh, Anda Pak, sebentar lagi dunia semakin tentram Pak. Loh, banyak bencana loh. Lah iya Pak, banyak bencana, banyak yang mati, semakin sedikit orangnya Pak. Tinggal kamu bolak-balik, orang ngomong pasti bisa. Nah, jadi teori apapun cari kebalikannya pasti bisa. Maka jangan fanatik sama teori. Against method. Kritiklah metode-metode, kritiklah teori-teori. Tidak ada teori yang universal, yang berlaku kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Nah, itu against method. Bahkan dia bilang bahwa kadang-kadang mengkritik teori hari ini itu pakai teori lama juga mungkin.
Saya tidak baca detailnya, kamu baca sendiri ya. Contohnya dia, misalnya teorinya Aristoteles. Aristoteles dan Ptolemeus yang bilang bahwa bumi ini pusatnya alam semesta. Matahari yang muter. Jangan dikira ilmuwan nanti Kopernikus yang bilang bahwa justru yang muter itu bumi. Matahari yang diam diputeri. Ini sebenarnya dulu sudah ada yang ngomong itu, cuma dulu diketawain. Pitagoras itu di kalimatnya, Pitagoras sudah ngomong ini dulu, bahwa bumi ini berputar. Tapi zaman dulu dia diketawain. Kenapa? Mungkin kalah level sama Aristoteles sama Ptolemeus. Nanti belakangan ketika Kopernikus menemukan bahwa bumi itu bergerak, ini kan sebenarnya teori lama yang diulang lagi. Jadi ternyata setiap teori tidak urusan mana benar mana salah, perspektif, pijakan teori yang dipakai. Jangan-jangan besok sekarang kan ada orang mempropagandakan lagi bumi datar. Loh, ini mungkin lama-lama mereka juga punya argumen. Coba kamu baca bukunya. Itu kalau banyak yang suka, terpengaruh, mungkin bisa ikut. Ya mungkin yang bumi bulat sementara ini masih bisa jawabi. Tapi mungkin siapa ngerti besok tidak bisa lagi. Jadi ternyata itulah karakternya sains. Bahkan teori lama yang sudah dianggap salah pun bisa dibangkitkan lagi versi baru jadi benar. Itu karakter peradabannya manusia. Itu kan kayak dulu belajar filsafat sejarah, ternyata sejarah itu muter aja, bolak-balik aja. Dulu teorinya apa, sekarang apa. Jangan dikira pluralisme itu teori baru, era postmodern, enggak. Kamu belajar spiritualitas, teori-teori spiritual lama itu banyak yang pluralis. Di situ disebut misalnya teorinya hermetisme yang nanti dihidupkan lagi oleh Newton. Hermetisme itu aliran Yunani, tapi banyak dapat pengaruh dari Mesir kuno. Nanti tokohnya namanya Hermes Trismegistus. Hermes yang punya 3 keagungan, 3 kebesaran. Ini aliran spiritual sebenarnya, yang gagasan-gagasannya rumit, tapi nanti menginspirasi Newton, menghasilkan teori-teori yang baru. Kalau dalam Al-Quran, hermetisme itu disebut Sabi'in. Jadi kelompok Sabaiyah. Yang ini alirannya banyak macam-macam, luar biasa. Minggu depan kita mungkin singgung sedikit itu di Sedusen Nasr ketika ngomong Saintia Sacra. Jadi ada kritik dari masa lalu ternyata bisa dihidupkan lagi hari ini. Jadi ternyata beda sama kalau di Thomas Kuhn kemarin kan teori lama sudah tidak laku nih, ganti teori baru. Enggak, kapan-kapan yang lama ini bisa laku lagi kalau konteksnya pas. Kayak Al-Quran itu. Al-Quran itu kan ada yang setuju nasih mansuh, ada yang tidak setuju. Ada yang tidak setuju Al-Quran kok dinasah, dihapus. Al-Quran itu ya kalau memang tidak cocok, ya biar aja. Nanti kalau situasinya pas, dia cocok lagi. Kalau situasinya memungkinkan, dia bisa relevan lagi. Nah, itu ada di teorinya Feyerabend, bahwa teori lama bisa dihidupkan lagi untuk perspektif yang lebih baru. Oke, ini kritiknya yang keras lagi. Sains itu di dunia modern kayak agama baru. Nanti di tulisan Feyerabend dia mengagumi Galileo. Galileo itu berani menentang gereja demi ide-ide sainsnya. Karena gereja sangat mengungkung zaman itu. Apa yang diperjuangkan oleh Galileo dengan menentang agama sains. Cuma hari ini katanya Feyerabend kebalikannya. Justru yang jadi kayak agama itu sains. Sains posisinya sekarang kayak agama. Semua yang tidak saintifik, yang tidak ilmiah dianggap masih
kuno, masih belum beradab, masih ndeso. Jadi sains hari ini menentang kreativitas dan imajinasi. Itu penjelasan tadi kan, sains terlalu mengekang. Kemudian sains tidak hanya mewajibkan setiap orang percaya hal yang sama, tapi juga berpikir dengan cara yang sama. Jadi kita disuruh mempercayai hal yang sama, berpikir dengan cara yang sama. Alurnya juga diwajibkan dengan pola itu. Kalau tidak begitu dianggap tidak ilmiah. Ilmiah itu kan nyari masalah dulu, terus mengajukan hipotesis, terus menguji, terus menyimpulkan. Kalau yang tidak kayak gini dianggap tidak ilmiah. Apa tidak mungkin orang tiba-tiba nemu kesimpulan? Kan bisa saja. Nggak ada masalah tiba-tiba, wah ada ide, itu kan kayak kesimpulan tiba-tiba. Masalahnya tidak jelas. Nanti terakhir ya kita ketemu ilmu laduni itu bisa polanya begitu. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba iya. Kayak Newton itu kan nggak pernah merumusan masalah tentang gravitasi, tidak ada. Ya dia lihat apel jatuh itu aja. Iya ya. Muncul gagasan gravitasi, itu tidak pakai hipotesis, tidak pakai rumusan masalah. Cuma hari ini kan kamu diatur ini, hipotesisnya apa, rumusan masalah apa, kerangka teorinya apa, dan kamu bingung. Semuanya serba kaku kayak agama. Kalau syarat dan rukunnya nggak terpenuhi dianggap tidak sah. Wah ini kurang manfaat dan kegunaan. Terus kamu bingung lagi, rumusan masalahnya tidak jelas, kamu bingung lagi. Dari A sampai Z diatur. Makanya katanya Feyerabend, sains ternyata jadi agama baru. Ada ritual-ritualnya. Kayak kamu kuliah itu kan ada ritual-ritualnya, ada absennya. Nanti masuk surganya ya kalau kamu wisuda. Ya, nanti amal baik, amal burukmu akan diperlihatkan lewat transkrip nilai. Ya kan kaya agama tuh ya. Jadi kalau banyak amal baik nanti ijazahnya kamu terima pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Kalau amal jelek pakai tangan kiri. Oke. Dan tidak menerima perbedaan. Pak, saya mau neliti ilmu santet, Pak. Tidak bisa. Santet tidak ilmiah, tidak bisa, wis. Ilmu gaib Pak tidak bisa. Pak saya mau penelitian partisipatif tentang pesugihan babi ngepet Pak, raiso. Tidak boleh. Ya kan, yang diterima apa sains hari ini? Yang empiris dan yang rasional. Jadi yang ada faktanya dan yang masuk akal. Yang tidak ada faktanya tidak. Kalau objeknya tidak ada faktanya, harus dibuat seolah-olah ada faktanya. Kamu bahas surga neraka, ya harus kamu jelaskan seolah-olah surga neraka itu ada di depan matamu. Penjelasan abstrak tidak diterima, tidak masuk akal. Nah itu sains hari ini katanya Feyerabend. Dia tidak toleran terhadap perbedaan. Kamu menyalahi prosedur langsung dianggap salah, padahal mungkin isinya benar. Itu kritiknya. Jadi rasa benar sendiri dan arogan dari banyak ilmuwan. Hari ini kamu ditindas habis-habisan oleh arogansi ilmuwan. Mereka lah yang menguasai benar atau salah. Kadang-kadang kamu yang neliti sudah lihat sendiri, tapi kalau ilmuwannya nggak setuju dengan itu, ya kamu dianggap salah. Jadi agama sekarang, agama yang dulu menindas, terus digantikan posisinya oleh sains, sekarang kebalikannya, sains yang menindas. Itulah yang bikin kamu stres berhari-hari waktu nggarap skripsi, nggarap tesis. Kamu mengalami penindasan. Iya, kamu kan tidak bisa. Pokoknya saya mikir apa tak tulis gitu aja loh Pak, kan tidak boleh. Aturannya dulu, rumusnya dulu, tata tulisnya dulu kan gitu. Jangankan itu, kamu salah nulis footnote, kurang titik 2, kurang
tanda kurung itu kan kamu juga dimarahi habis-habisan. Kamu kan tidak bisa jawab, alah Pak kurang titik 1 aja, Bapak paham toh? Ya sudah, ya itu maksudnya. Kamu kan tidak bisa begitu, tetap dimarahi. Jadi sains jadi agama baru. Maka, ini kalimatnya unik dari Feyerabend. The separation of state and church must be complemented by the separation of state and science. That most recent, most aggressive, and most dogmatic religious institution. Dulu di barat ada pemisahan negara dan gereja, urusan sehari-hari dengan urusan agama. Itu belum, katanya Feyerabend, dilengkapi lagi dengan pemisahan antara negara dan sains. Urusan sehari-hari dengan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan rasanya berjarak. Sama kayak agama dulu. Agama dulu dominan menindas urusan kita sehari-hari. Sekarang sains melakukan hal yang sama. That most recent, most aggressive, yang paling baru kan menindas kita sains. Dia paling agresif. Dan kayak agama, sangat dogmatis. Teori-teorinya sangat dogmatis. Kadang-kadang kita lebih mementingkan teori daripada realitas. Teorinya begini ya, teorinya begitu ya, dan seterusnya. Contohnya kan banyak. Misalnya, hari ini ada siswa nakal, terus dijewer oleh gurunya. Pakai teori psikologi tertentu yang dimarahi gurunya sekarang. Guru ini tidak manusiawi, pendidikan yang tidak humanis, ketemu yang itu. Yang disalahkan guru nih. Padahal zaman saya sekolah lu tidak cuma dijewer, bisa dipukul. Kalau hari Senin harus baris, dipukul penggaris kalau kukunya panjang. Untung tidak tak laporkan HAM dulu. Sekarang anak bisa lapor. Kenapa begitu? Ada teori yang membackup-nya. Jadi ternyata apa-apa sekarang dogmanya pakai dogma sains, dogma teori. Maka katanya Feyerabend, sudahlah, dulu agama diceraikan dari kehidupan, lahirlah sekularisme. Sekarang ya sains ceraikan aja, sains biar diurusi orang-orang kampus. Hidup kita sehari-hari tidak usah disibukkan dengan sains. Sama kayak dulu tidak usah disibukkan dengan agama. Itu sarannya Feyerabend begitu. Tidak tahu kalau agama dipisah dari negara, dari urusan sehari-hari, namanya sekuler. Kalau ilmu dipisah, tidak tahu namanya apa. Tapi ini kritiknya pada sains. Terus, padahal katanya Feyerabend, kenyataannya seperti ini. Sains itu indah. Katanya Feyerabend, Einstein itu sebelum menguji teori relativitasnya menyatakan bahwa ia tahu teorinya benar karena it was beautiful, karena teori relativitas itu indah. Maka katanya Feyerabend, enggak, sains itu berarti apa? Sains itu sesuatu yang indah, kalau dibakukan, didogmakan jadi jelek. Jadi teori itu parameternya keindahan. Karena memang saya sering bilang estetika itu puncak kreativitasnya manusia. Termasuk agama itu puncaknya ada di estetika, keindahan. Coba dilihat. Agama ada itu untuk mengatur hidup kita kan. Hukum, paling dasar kan hukum. Kita boleh melakukan apa, tidak boleh apa. Kenapa kita diatur? Tujuannya hukum apa? Etika. Biar hidup ini tertib. Kenapa orang tidak boleh mencuri? Kenapa tidak boleh zina? Kenapa? Demi apa? Kehidupan yang tertib, teratur. Puncaknya pasti, kenapa sih kita harus hidup teratur? Tidak boleh hidup sembarangan. Biar hidup ini nyaman, enak. Jadi dasarnya memang hukum. Di atas hukum ada etika. Di atas etika ada yang lebih tinggi, estetika. Sains juga begitu. Kenapa kita
Cari ilmu, belajar sains untuk memahami alam semesta, memahami realitas. Kalau sudah paham, kita bisa hidup dengan nyaman, melakukan rekayasa-rekayasa biar hidup kita nyaman dan indah. Tujuannya sains kan itu. Maka parameter kebenaran ilmu terletak di level estetika. Ilmu itu indah, sains itu indah. Jangan dikotori dengan dogmatisme, pengekangan-pemekangan, pembelengguan-pembelengguan. Kalian dapat ilmu kan menyenangkan. Dapat pengetahuan baru itu enak, menyenangkan, indah. It was beautiful. Teori-teori aneh, lucu-lucu. Kita belajar filsafat berapa puluh sesi, berapa ratus sesi. Itu kan setiap kali ada teori baru kan kita terpesona. Wow, kenapa kita terpesona? Indah. Iya ya, bisa dibaca begitu. Iya ya, ada perspektif begitu, iya ya, karena indah. Kalian tadi sadar pendapat-pendapatnya Feyerabend, sekarang dapat wawasan baru tentang Feyerabend, itu kan kalian wow-nya sama kayak nonton film Black Panther yang baru lihat, atau nonton film apa tuh, indah. Jadi wow-nya ada, sama-sama estetik, ada rasa estetisnya. Jadi puncaknya sains itu keindahan. Ada estetika ilmu. Nah, oleh karena itu biarkan dia berkembang secara kreatif. Maka dunia ilmiah itu pertama-tama yang harus berkarakter plural. Scientific pluralisme. Kalau kalian ngaku ilmuwan, ngaku akademisi, kreatiflah. Berpikir sekreatif mungkin, bukan sebanyak mungkin. Kalau sebanyak mungkin, kalau hanya ngulang-ngulang pikiran sebelumnya, tidak dihargai. Bahkan katanya Feyerabend, tidak usah kayak Thomas Kuhn. Kalau Thomas Kuhn kan pikiran baru nunggu krisis, nunggu anomali. Tidak usah nunggu anomali. Kalau ingin punya gagasan baru, mikir saja yang baru. Tidak usah nunggu krisis. Tidak usah nunggu ada masalah. Ngaji ini lancar-lancar saja. Terus kamu santai kan, tidak mikir. Pokoknya dijalanin aja. Harusnya kamu tetap kritis, tetap kreatif. Pak, buat dimodifikasi ngajinya masing-masing usul. Mungkin ngajinya dipindah di lapangan saja, Pak. Dipindah di... Itu kan kreativitas namanya. Atau... Nggak usah pakai slide, Pak. Besok slide-nya diganti film aja, Pak. Atau itu kan kreativitas. Biar tidak monoton. Nah, nggak usah nunggu krisis. Nah, nanti kan jadi bingung kita, Pak. Banyak teori untuk satu hal yang sebenarnya benarnya sudah jelas. Nggak masalah. Setiap teori punya keindahannya sendiri. Ngaji ini ada yang menganggap penting. Gagasan bahwa ngaji ini penting itu ya bagus. Ada yang mengkritik. Kritik itu kan perspektif tertentu terhadap ngaji ini ya apik. Ada yang tidak setuju ya bagus. Punya argumen, ada yang tidak setuju. Kalau seragam malah tidak enak. Kalau semua suka ngaji filsafat itu ya di samping tidak enak juga tidak mungkin. Hidup itu kan gitu. Pasti macam-macam. Fitrah kita memang plural. Biarkan aja ada macam-macam. Itu kan tantangan bagi kita untuk mengelola. Ketika kita mengelola, lahir gagasan baru. Tidak usah takut. Kayak kamu belajar filsafat. Saya selalu bilang, belajar filsafat itu tidak usah takut, tidak paham atau salah paham atau keliru. Karena kalau kamu keliru, nanti lahir filsafat baru. Gitu. Jadi kamu bahas Feyerabend, ternyata lupa, Feyerabend itu tidak begitu. Oh, berarti ini filsafat baru. Tidak tergantung Feyerabend lagi. Tidak usah khawatir. Jadi itulah namanya scientific pluralism. Jadi dunia ilmiah itu plural. Nah, ini yang sering kita jumpai juga, arogansi ilmuwan. Jadi katanya Feyerabend, para ilmuwan mengatakan bahwa sains lebih unggul dari pengetahuan. Alasannya dua. Ilmu pengetahuan metodenya terukur untuk mencapai hasilnya. Yang kedua, hasilnya kan sudah terbukti, bisa dilihat.
Katanya Feyerabend, alah ndak begitu juga. Kenapa kita melihat sains itu lebih berjasa daripada bidang yang lain? Itu karena propagandanya sains sendiri. Sains itu baru berapa abad hidupnya? Anggap aja dunia modern dimulai abad ke-15. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Baru 7 abad. Sebelum itu belum secanggih ini sains. Apa peradaban manusia sebelum itu sangat deso, sangat terbelakang? Enggak juga. Ada Yunani kuno, ada Cina kuno, ada Mesopotamia, Babilonia, Cina kuno. Peradabannya luar biasa. Meskipun tidak sebagaimana sains hari ini. Hanya kita terlalu mendewakan sains. Kenapa? Propaganda sainsnya yang luar biasa. Sementara kita tidak kenal, tidak paham dengan peradaban-peradaban sebelum sains. Jadi zaman dulu orang sebelum barat modern kan banyak orang multidisiplin ilmunya, multidimensi ilmunya. Bahkan lebih mengagumkan daripada ilmuwan hari ini. Ilmuwan hari ini ilmunya satu ilmuwan satu bidang. Zaman dulu seorang filosof bisa menguasai puluhan disiplin. Ahli filsafat, yo ahli kedokteran, yo ahli astronomi, yo ahli fikih, yo ahli. Dan bisa zaman itu lebih wow daripada orang modern. Hari ini kan kamu cuma sedikit. Bahkan di satu bidang itu pun hari ini orang kan lebih suka yang spesialis. Semakin sempit bidangnya kamu semakin dianggap pinter. Jadi justru orang paling pinter hari ini orang yang bidangnya sangat kecil. Ya contohnya dokter. Dokter umum sama dokter spesialis itu kan jauh lebih mahal dokter spesialis. Padahal dokter umum itu penyakit apa aja masuk ke sana. Kalau dokter spesialis mata, kamu sakit THT ke sana disuruh pulang sama dokternya, dia tidak ngerti. Dokter umum kamu sakit apa aja dituruti. Tapi kan orang modern lebih menghargai yang spesialis. Kamu sakit mata ke dokter umum, paling biayanya di puskesmas itu 3.500, 5.000. Kalau kamu ke dokter mata bisa ratusan ribu. Dokter spesialis mata. Nanti ada dokter spesialis mata kiri. Itu bisa lebih mahal lagi itu loh, spesifik. Kalau yang sakit mata kanan enggak bisa dia, harus mata kiri. Loh, hari ini kan gitu, spesialisasi lebih dihargai. Jadi tambah sempit. Enggak pantas orang sombong, ngertinya cuma itu aja kok. Ya kayak kamu, padahal kamu ini kan kuliah. Kuliah itu kan artinya harusnya ilmumu universal, makanya namanya universitas. Mempelajari segala hal. Cool, tapi kan enggak, kamu kan cuma ngambil satu bidang, satu jurusan, satu disiplin keilmuan. Jadi ya pasti enggak cool, enggak kuli tapi juz'i, bagian tertentu dari realitas. Iya, yo besok berangkat kuliah namanya bukan kuliah lagi tapi juz'iyah. Mari kita berangkat juz'iyah. Karena ilmunya spesifik. Oke. Kenapa ilmuwan jangan arogan? Karena dia terbatas. Terbatas oleh apa? Terbatas oleh sejarahnya sendiri. Jadi ilmuwan itu tergantung juga dengan alam sosial, alam lingkungan, instrumennya, sponsornya, temannya, asistennya, lembaganya banyak. Jadi dia terbatasi oleh banyak hal, makanya jangan arogan. Jangan merasa kalau sudah ilmuwan itu sudah derajatnya luar biasa, enggak. Dia juga terbatas. Secanggih-canggihnya seorang ilmuwan, wawasannya terbatasi oleh keterbatasan dirinya sendiri. Kapasitasnya, kemampuan berpikirnya, teman-temannya, kekayaannya. Mungkin pinter tapi modalnya kurang sehingga bisanya ya neliti yang kecil-kecil. Atau modalnya besar tapi kemampuan otaknya nggak nyampe. Macam-macam keterbatasan oleh sejarahnya masing-masing.
Jadi sains yang dibangga-banggakan itu ternyata sangat limited. Sumber limited yang pertama ilmuwannya sendiri. Ini yang jarang disadari orang. Saya sering bilang, ya kalau Al-Quran itu pasti baik, pasti benar. Tapi manusia yang memahami Al-Quran tidak. Dia penuh keterbatasan. Maka hasil pemahamannya tidak pasti baik, tidak pasti benar. Analoginya ke sana, karena agama dan sains itu kan dua-duanya sama-sama tafsir. Kalau sains, ilmuwan menafsirkan realitas. Kalau agama, ilmuwan atau ulama menafsirkan nas, menafsirkan teks. Dua-duanya sama-sama tafsir. Derajatnya manusia. Tidak bisa hasil pemahamanmu kamu samakan dengan Tuhan, dengan Quran. Karena dia bisa keliru, bisa salah paham. Kalau merasa level pemahamanmu selevel Tuhan, selevel Quran, itulah nanti yang disebut arogan, kalau dalam agama sombong. Nah, itu pesan moralnya dari Feyerabend. Ilmuwan tidak boleh sombong. Dia terbatas, tidak boleh arogan. Perspektif yang dia miliki itu hanya satu dari sekian banyak perspektif yang mungkin. Sama-sama melihat manusia, filsafat, psikologi, antropologi, ilmu hukum itu beda. Manusia sebagai apa itu beda-beda. Jadi ilmuwan terbatas. Maka ini kalimatnya Feyerabend, "My life has been the result of accident, not of goals and principle. My intellectual work forms only an insignificant part of it. Love and personal understanding are much more important." Important, bukan impoten membacanya. Very important. Leading intellectual with their zeal for objectivity kill this personal element. They are criminals, not the leaders of mankind. Jadi katanya Feyerabend, hidupku ini kalau kamu mau jujur adalah hasil dari kebetulan-kebetulan. Not of goals and principle. Bukan tujuan yang kamu target atau prinsip-prinsip yang kamu bikin. Kalau tidak percaya kamu muhasabah, hidupmu lah isinya kebetulan-kebetulan. Tidak tahu pak, tiba-tiba kok kuliah di UIN. Tidak tahu pak kok ambil jurusan ini. Tidak tahu kok tiba-tiba jadi takmir masjid saja itu. Tidak tahu. Kebetulan demi kebetulan. Bukan dituntun oleh prinsipmu. Saya punya prinsip gini pak. Tidak. Kebetulan-kebetulan. Dan di antara kebetulan itu my intellectual work. Jadi kerja intelektualku termasuk kebetulan juga love and personal understanding. Cinta, hubungan personal, pemahaman personal itu juga bagian, bahkan lebih penting daripada intelektual. Dalam hidupmu kan ilmu, intelek itu kan nomor sekian. Lebih penting yang kamu cintai apa, personal understandingmu apa. Sementara di sisi lain, leading intellectual with their zeal for objectivity kill this personal element. Unsur-unsur individualku yang luar biasa, yang ada cintanya, ada pemahaman personalnya, ada intellectual worknya, itu seringkali dihancurkan oleh leading intellectual, para ilmuwan, tokoh-tokoh intelek besar, para pemimpin, pionir-pionirnya intelek. Mereka merasa sok tahu tentang kita terus membaca kita. Itulah yang disebut kill personal element. Kamu muslim ya? Alah muslim ya mesti teroris, ngamuan misalnya. Loh itu sains itu senengannya gitu, melakukan klaim membunuh personalitas kita. Cinta, hubungan pemahaman kita terhadap hidup, pemaknaan kita terhadap hidup.
Kayak tadi orang berobat ke ponari, orang buang sajen di laut, itu kan dihakimi oleh para ilmuwan. Katanya Feyerabend, they are criminal. Mereka ini para kriminal, penjahat ini. Not the leader of mankind, bukan pemimpinnya manusia. Mereka mengebiri kemampuan berpikir kita. Mereka membatasi hidup kita. Mereka membaca hidup kita versi mereka dan kita disuruh ikut mereka. Mereka kriminal. Nah, ini silahkan dilaporkan Feyerabend. Kriminalisasi ilmuwan dan ulama. Oh, ini terang-terangan dia ngomong daya kriminal. Itu kan kriminalisasi namanya. Tapi menurut Feyerabend itu loh dosanya para ulama, para ilmuwan. Tidak mau tahu tentang personalitas kita. Wong kita itu punya sejarah sendiri, punya perspektif sendiri. Dipaksa harus membaca sejarah versi mereka. Kita yang lebih paham siapa diri kita, tapi kita disuruh membunyikan diri kita versi mereka. Daya kriminal. Mereka yang membunuh kita. Itu katanya Feyerabend. Cari kalimat ini di buku Who is Who in Amerika. Oke. Ilmuwan historis, ilmu juga historis. Menurut Feyerabend tidak ada metodologi yang bisa tahan terhadap perubahan. Karena sejarah itu kompleks. Maka tidak masuk akal mengharapkan ilmu dapat diterangkan hanya atas dasar beberapa hukum yang simplistik dan superficial. Metode itu tidak bisa mengakomodir semua realitas. Teori itu hanya mencakup bagian tertentu dari realitas. Oleh karena itu dia bacalah sesuai porsinya. Sejarah ilmu pengetahuan tidak hanya terbatas pada fakta-fakta, tapi juga berisi ide dan interpretasi terhadap fakta. Permasalahan yang timbul juga termasuk karena kesalahan interpretasi atau interpretasi yang bertentangan dan sebagainya. Jadi, kalau kita lihat sejarah ilmu, setiap ilmu, setiap ide itu ada wadahnya sendiri-sendiri. Saya sering menganalogikannya dengan senjata. Setiap teori itu senjata sendiri-sendiri yang bisa digunakan untuk konteksnya masing-masing. Tidak bisa untuk semuanya. Kalau pisau ya dipakai ngiris-ngiris, tidak bisa dipakai nembak jarak jauh. Tidak bisa dipakai ngebom. Kalau debat ya senjatanya argumen. Jadi setiap teori pakailah sesuai konteksnya dengan dosis yang pas. Seringkali terjadi orang debat, diskusi tidak selesai-selesai karena teori-teori dipakai tidak pada wadahnya yang cocok. Kalau ilmuwan ngomong A, perhatikanlah ucapannya A ini dalam konteks apa, untuk kepentingan apa. Kalau seorang tokoh ngomong B, ini diucapkan kapan, untuk kepentingan apa, itu penting. Disitulah porsi dan proporsinya. Begitu kalian keliru meletakkan, jadinya tidak karu-karuan. Jadi kalau kalian baca misalnya, kalau dalam misalnya hadis itu ya perhatikan ketika Nabi ngomong apa, konteksnya apa, untuk situasi apa. Biar kita paham makainya kapan. Kalau ada ayat Al-Ma'idah 51 contohnya, dulu kan gitu rame. Perhatikan ayat itu turun kapan, untuk kepentingan apa, dalam situasi apa. Itu lebih cocok. Tidak selalu kalau ada kata-kata I love you itu maksudnya aku cinta kamu. Kadang-kadang I love you itu hanya untuk basa-basi juga bisa.
Kapan-kapan ya ketemu lagi, oke, goodbye, I love you, sudah selesai. Itu bukan kok, wah cinta padaku ya, berarti enggak. Wong itu cuma basa-basi. Jadi enggak selalu kalau malam-malam temanmu WA, sudah tidur apa belum? Enggak selalu itu bukti peduli. Kadang-kadang juga bukti usil. Atau bukti dia kesepian. Atau bukti macam-macam. Letakkan segalanya pada wadahnya. Biar pas. Kalau tiba-tiba temanmu di depanmu bilang I love you, jangan dikira dia mengungkapkan cinta. Jangan-jangan dia sedang baca tulisan di kaosmu. Mungkin kaosmu ada tulisannya I love you, terus dia baca I love you. Oh, itu cuma baca tulisan. Atau jangan-jangan temanmu sedang latihan bahasa Inggris. Tiba-tiba bilang I love you. Oh enggak, aku latihan bahasa Inggris. Ucapanku cocok enggak? Ya cocok. Historisitas. Setiap ilmu historis. Kok Al-Quran bilangnya ada ayat yang konotasinya bumi datar misalnya? Apa Al-Quran Allah enggak ngerti sains? Ngerti. Tapi itu konteksnya Arab abad ke-6, abad itu. Zaman itu kalau Al-Quran ngomong bumi bulat, mungkin orang tidak percaya sama Al-Quran. Zaman itu konteksnya ngertinya orang buminya datar. Dan ayat bumi datar itu kalau di Quran kan tidak selalu ingin cerita tentang sains, dia ingin ngomong kemahakuasaannya Allah. Nabi Muhammad Isra Mi'raj naik sampai ke langit ke-7, terus kamu bingung langit itu di mana Pak? Keluar angkasa sana, apa nih bulan? Itu planet apa? Kan kamu bingung membacanya. Lo membacanya jangan pakai sains hari ini, pakai logiknya orang zaman itu. Ngertinya langit itu ada barangnya, terus level-level. Zaman itu, makanya Quran pakai analogi. Di langit sekian ketemu Nabi siapa waktu Isra Mi'raj, di atasnya lagi ketemu Nabi siapa. Itu bayanganmu kan kayak rumah tingkat atau rumah susun, ada levelnya. Jadi Ars itu di level paling tinggi, tingkat paling tinggi. Nah itu analogi yang bisa dipahami zaman itu. Nah itu untuk ngerti ini ya, untuk ngerti maksudnya, ngertilah konteksnya. Setiap kalimat ada historisnya, ada sejarahnya. Orang Indonesia itu kok pakai Pancasila? Yo jangan marah dulu, ada sejarahnya. Jogja itu kok diistimewakan gitu ya, ada sejarahnya, jangan kesusu marah. Jangan kesusu ngeritik, wah itu feodal itu, nggak ngerti Marxisme, wah nggak ngerti itu deso, itu sudah klasik itu loh. Nggak baca dulu sejarahnya. Masa Jogja ini anti HAM, tidak adil, diskriminatif pada orang saudara-saudara dari Tiongkok, dari Cina, masa beli tanah aja tidak boleh? Lu dibaca dulu sejarahnya. Setiap klaim, setiap teori, setiap pernyataan itu historis, ada konteksnya. Kalau dilepaskan dari konteksnya, ya orang bisa salah paham. Masa di masjid ngajinya tokoh-tokoh ateis, tokoh-tokoh sekuler, tokoh-tokoh anti agama dibahas dalam masjid, gimana sih itu? Loh itu ada sejarahnya, ada logikanya. Jangan cuma dilihat hasil akhirnya, ada historisnya. Oke. Nah, untuk kreatif, katanya Feyerabend, lakukan counterinduksi. Jadi cara paling gampang itu lakukan counterinduksi. Kenapa? Karena sains itu metode yang paling diagungkan itu induksi. Induksi itu hanya melihat sebagian unsur terus disimpulkan untuk semuanya. Induksi kan selalu sampel terus disimpulkan. Padahal realitas ini kompleks. Maka kalau dalam ilmu logika, induksi itu hasilnya tidak pernah kepastian, tapi kemungkinan. Lihat yang ngaji satu ganteng,
yang sana juga ganteng, yang situ juga ganteng, terus disimpulkan, alah santri ini ngaji ganteng-ganteng misalnya. Contoh nih, ben kamu seneng. Nah, setiap teori itu semacam itu. Bahkan teori-teori yang kamu anggap mutlak, misalnya semua manusia mati, itu kan induksi. Lihat manusia zaman itu mati, zaman ini mati, semua manusia selama ini mati. Tapi tetap belum lengkap. Kenapa? Kamu belum lihat semua manusia sampai besok kiamat. Teorimu itu pasti lengkap kalau setelah kiamat nanti kita ngobrol di akhirat, ternyata benar semua manusia mati. Kalau masih sampai detik ini masih belum semua manusia mati, masih banyak manusia yang hidup. Sopo ngerti tiba-tiba ada yang ketelisut satu, ndak mati-mati. Ini misalnya sopo lah, simbahmu ini simbah saya umurnya 125, jangan-jangan Highlander, ndak mati-mati sampai tua. Ini Gusti Allah lupa apa ya? Ndak. Itu untuk ngetes teorimu tadi, biar kamu gak sombong bilang-bilang semua manusia mati. Jadi itu kan induksi. Sama kayak matahari terbit dari timur, dan itu kan kesimpulan yang selama ini dari timur. Kalau besok pagi tiba-tiba dari selatan, kan kamu juga gak bisa protes. Jadi itu namanya induksi. Dan induksi selalu tidak pasti. Maka katanya Feyerabend, mengkritik teori itu gampang. Counter induksi, cari contoh yang sebaliknya. Tadi semua mahasiswa ganteng, gampang untuk meruntuhkannya. Tidak usah nyari banyak-banyak, cariin satu aja yang jelek, teorinya runtuh sudah. Buktinya ada yang jelek tuh satu, sudah, teorinya runtuh sudah. Indonesia adalah bangsa yang ramah. Itu cari satu aja yang tidak ramah, sudah runtuh teorinya. Ternyata ada juga yang tidak ramah, berarti teorinya hanya kemungkinan. Counter induksi. Lulusan negara sana itu mesti Islamnya radikal, gampang membantahnya. Cari contoh lulusan negara sana yang tidak radikal, teorinya runtuh. Itu namanya counter induksi. Jadi untuk menghadapi teori, lakukan counter induksi. Lawan dengan fakta yang berbeda, selesai. Kalau orang barat bilang Islam agama teroris, kasih fakta bahwa banyak loh muslim yang cinta damai, sudah, teorinya terbantah sudah kan. Paling tidak dia akan bilang, sekarang tidak lagi bilang Islam agama teroris, paling ganti teori, sebagian muslim teroris. Nah, teorinya kan ganti. Jadi itu namanya counter induksi. Jadi cara meruntuhkan teori, counter induksi. Secanggih apapun teori, itu hanya kan dari sampel realitas. Maka rumusnya apa? No single theory ever agrees with all the facts in its domain. Tidak ada satu teori yang cocok untuk segala hal, semua fakta dalam wilayah itu. Jadi semua teori sifatnya sebagian cocok, tapi pasti ada pengecualiannya yang tidak cocok. Dalam hal apapun. Apakah ilmu eksakta maupun ilmu sosial humaniora. Tidak ada yang selalu cocok terus-terusan. Bahkan ilmu fisika, matematika, biologi juga selalu ada pengecualian-pengecualian. Fisika aja sekarang sudah kuantum, relativitas, tidak ada lagi yang pasti. Jadi no single theory ever agrees with all the facts in its domain. Nah, yang pertama itu. Kenapa sih harus tidak terlalu percaya sama sains? Karena sains itu tergantung pada observasi. Observasi tergantung pada teori. Teori tergantung pada bahasa. Dan bahasa itu sifatnya tradisi, kesepakatan. Itu loh yang membuat sains itu tidak universal dan tidak eksak. Jadi
sains tergantung pada observasi. Observasi kan sumbernya sains. Observasi tergantung pada teori. Tadi kita neliti kemana-mana kan pakai teori. Kalau kalian mau penelitian lapangan, itu kan ke lapangan sudah bawa teori. Kalau tidak bawa teori kamu bingung. Saya ke lapangan dulu aja. Sampai sana kamu tolak-tolak, harus meneliti apanya ya Pak? Tidak bisa. Pasti ada teori yang kamu bawa. Jadi sains tergantung observasi, observasi tergantung teori, dan teori tergantung bahasa. Kenapa teori tergantung bahasa? Karena teori itu pengalaman dan pemahaman. Rumusnya kan itu. Pengalaman dan pemahaman ini kalau diartikulasikan, medianya bahasa. Jadi maka secanggih apapun ilmu, serumit apapun ilmu, sains, dia tergantung pada observasi, dan observasi selalu bergantung pada teori, dan teori selalu butuh bahasa sebagai media. Dan kalau itu bahasa, ya sifatnya tradisi, kesepakatan subjektif. Bahasa filsafat dengan bahasa biologi beda, bahasa tradisional dengan bahasa modern beda, bahasa orang kota dengan bahasa orang desa kan beda. Jadi disinilah kelihatan bahwa sains itu sebenarnya subjektif. Itu yang dikritikkan oleh Feyerabend. Tidak perlu terlalu gaya kalau kita menguasai sains. Akhirnya ada dua prinsip dalam sains. Yang pertama adalah prinsip anything goes. Apapun silahkan jalan. Ini prinsip pertama. Jadi kamu boleh gegeran sama pembimbingmu. Skripsi saya ini Pak, pendekatannya Feyerabend Pak. Prinsipnya anything goes. Jadi saya nulis apa aja, jalan Pak. Jadi boleh. Yang penting kan ke sana. Kalau saya mau ke Solo kan terserah, saya mau lewat Klaten apa mau lewat Wonogiri apa mau lewat Boyolali apa mau lewat. Suka-suka saya. Anything goes. Yang penting kan nyampe Solo. Nah, ya enggak apa-apa. Feyerabend begini. Jadi kalau kamu mau ketemu, mau garap skripsi pakai ini, ya konsekuensinya anything goes. Kalau boleh loh ya sama pembimbingmu. Jadi semua metode terbatas, maka satu-satunya prinsip dalam sains adalah anything goes. Segalanya jalan saja. Kenapa segalanya jalan saja? Prinsip proliferation. Biarkan berkembang, biarkan semakin banyak perspektif, biarkan semakin banyak teori. Disitulah indahnya ilmu. Disitulah menariknya dunia sains. Proliferation, prinsip pengembangbiakan. Bikin teori sebanyak mungkin. Cocok atau tidak cocok, tidak masalah. Bikin aja sebanyak mungkin. Relevan apa tidak relevan, gak usah dipikir. Nanti ada seleksinya sendiri. Bikin sebanyak mungkin. Proliferation. Anything goes and proliferation. Dari sini dunia ilmiah berkembang. Jangan lagi jadi dogma kayak agama yang membelenggu. Jadi prinsipnya proliferation. Itu yang nanti membuat teorinya dikenal sebagai anarkisme. Anarkis. Setiap teori silahkan jalan sendiri. Science is an essentially anarchic enterprise. Ilmu itu hakikatnya adalah dunia yang anarkis. Theoretical anarchism is more humanitarian and more likely to encourage progress than its law and order alternative. Anarkisme teoritis itu lebih manusiawi dan lebih memungkinkan mendorong perkembangan sains daripada model kaku law and order, hukum dan aturan. Jadi maka katanya Feyerabend, kalau ingin sains maju, anarkis. Jangan terlalu banyak diatur, maka sains akan maju.
Oke. Bagaimana menghadapi sains? Santai saja, ini kalimatnya ini. Ambil dari buku How to Defend Society Against Science. I want to defend society and its inhabitant from all ideologies, science include. Apa sih tujuannya dia bikin teori semacam ini? Aku ingin membela masyarakat dan semua penduduk, semua warga dari segala jenis ideologi termasuk sains. All ideologies must be seen in perspective. Semua ideologi harus dilihat sifatnya perspektif. Perspektif itu benar menurut siapa? One must not take them too seriously. Orang tidak harus menganggapnya terlalu serius. One must read them like fairy tales, which have lot of interesting thing to say, but which also contain wicked lies. Orang kalau membaca sains, anggap aja kayak baca dongeng. Banyak hal yang penting, tapi juga banyak kebohongan-kebohongan yang merugikan, yang jahat. Like ethical prescription, which might be useful rules of thumb, but which are deadly when followed to the letter. Atau seperti pedoman etika yang mungkin bermanfaat untuk sopan santun, tapi akan mematikan, akan merusak kalau diikuti letter luck. Ya sih, misalnya gini loh, kita sama etik disuruh jujur. Jujur itu bagus untuk pedoman etik, tapi ya jangan letter luck, nanti opa wae jujur. Ada temennya bau, kamu bau sekali, nggak mandi. Aku sejak tadi nahan nafas dekat kamu misalnya. Yo jangan terlalu jujur begitulah, basa-basi lah. Kamu mikir-mikir dikit apa gimana. Nah, itu namanya jangan letterlek. Kalau letterlek malah mematikan. Terlalu jujur, terlalu sabar, itu bahasanya Feyerabend begitu. Ya untuk pedoman basa-basi sopan santun bagus, tapi jangan terlalu letterlek. Ilmu juga begitu. Ya penting lah untuk konteksnya, tapi jangan terlalu serius. Nanti kita susah sendiri. Cari kalimat itu di How to Defend Society Against Science. Jadi ini gayanya Feyerabend. Nanti ada yang ngomong bahwa Feyerabend adalah worst enemy of science, musuh paling jahat dari sains. Oke, kalau digambar begitu bedanya Thomas Kuhn sama Feyerabend sama Popper. Popper tidak kita angkat di sini. Ya, kalau Popper hari ini sebenarnya orang masih pakai Thomas Kuhn. Paradigmatik, sains itu paradigmatik. Ganti dari paradigma ke paradigma yang lain. Zaman dulu orang pakai Popper, positivistik. Sains itu nombok unified science. Teori 1 dikembangkan jadi teori 2, dikembangkan jadi teori 3. Yang masih takut dunia ini pakai teorinya Feyerabend tadi. Bahwa semua hal punya reasoningnya sendiri, tapi hidup nanti dihidupkan oleh tokoh-tokoh postmodern dalam teori pluralitasnya. Tapi sains hari ini lebih banyak mengadopsi gayanya Thomas Kuhn, yang dari paradigma pertama ganti paradigma 2, ganti paradigma 3. Yang belum nyampe Feyerabend. Yang selama ini kita pakai dari SD sampai kuliah itu sebenarnya positivistik, positivisme logis. Antara lain yang dipopulerkan gaya Popperian. Bahwa ilmu itu ngumpul, ada standar-standar bakunya. Oke. Most scientists today are devoid of ideas, full of fear, intent on producing some paltry result so that they can add to the flood of inane papers that now constitute scientific progress in many areas. Ini sindiran luar biasa bagi kita hari ini. Sebagian besar ilmuwan hari ini itu sebenarnya nggak punya ide, penuh ketakutan, sukanya membuat hasil-hasil yang sia-sia, bikin tulisan sia-sia yang menambah banjir paper yang nggak berguna.
Banjir makalah yang tidak ada gunanya, ngentek-ngentek fotokopi kertas. Ya. Dan itulah isinya scientific progress hari ini in many areas. Kamu tinggal ngitung, apalagi jurnal sekarang tidak cuma kertas kan, online. Ada jutaan tulisan setiap tahunnya. Tapi perkembangannya tidak signifikan lagi. Temuan-temuan barunya tidak imbang dengan jumlah tulisannya. Ilmuwan hari ini devoid of ideas. Sudah tidak punya ide lagi, penuh ketakutan. Isinya omong kosong di paper-paper yang tidak jelas. Itu kritiknya Feyerabend. Maka katanya Feyerabend, the best education consists in immunizing people against systematic attempts at education. Katanya Feyerabend, pendidikan terbaik itu adalah melindungi masyarakat dari upaya-upaya sistematis dalam pendidikan, penyeragaman, pengaturan-pengaturan. Semakin banyak aturan, semakin tidak kreatif, semakin tidak berkembang pendidikan, katanya Feyerabend. Maka the best education consists in immunizing people against systematic attempt at education. I do not see why I should be polite to tyrant who slobber of humanitarianism and think only of their own petty interest. Ini di antara kritiknya pada ilmuwan-ilmuwan yang tiranik, maksa-maksa kebenarannya. I do not see why I should be polite. Aku tidak tahu mengapa aku harus sopan pada para tiran. Whose slobber of humanitarian, yang meludah, yang melecehkan kemanusiaan dan hanya memikirkan kepentingan mereka yang tidak jelas, yang rendah. Ngapain harus tak hormati ilmuwan-ilmuwan yang mikir dirinya sendiri, kepentingannya sendiri, partainya sendiri. I do not see why I should be polite to tyrann. Pada para tiran itu. Terakhir, ini saya ketemu kalimat bagus di bukunya Farewell to Reason. Selamat tinggal rasio, selamat tinggal akal sehat. Karena kita hari ini hidupnya dalam banyak ketidakrasionalan. All religion may be centered around a generally good idea. However, this has not stopped its adherent from acting like bastard. Semua agama berpusat seputar gagasan-gagasan yang bagus secara umum. Meskipun demikian, hal ini tidak menghentikan para pengikutnya bertindak seperti, gak enak ngomong bastard itu. Iya. Jadi bajingan, berandalan. Loh iya, aku kan cuma nerjemah kata-katanya Feyerabend. Itu kan boso kasarnya, ajarannya sih apik, tapi pengikuti kok ngono kabeh. Banyak yang begitu. Lah terus apa gunanya ajaran tadi? Apa gunanya kebaikan-kebaikan yang diceramahkan itu kalau tidak bisa diimplementasikan? Itu di antara yang dia bahas di bukunya Farewell to Reason. Kalau kamu punya, kalau minat downloadlah, syukur-syukur terjemahkanlah. Selamat tinggal akal sehat. Karena hari ini kita dibohongi terus-terusan oleh sains. Oke, Feyerabend selesai. Ya, alhamdulillah para ilmuwan barat yang melakukan kritik pada dunia sains mereka selesai. Minggu depan kita masuk ke dunia timur, ke dunia Islam. Kita awali dari Syed Hussein Nasr dan nanti diakhiri di Ghazali. Ar-Risalah ala Dunia. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.